Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan proyek akhir saya dengan judul Sistem Rekomendasi Pariwisata di Malang menggunakan pendekatan hybrid dan FCM clustering berdasarkan profil pengguna dan penganggaran biaya. Nah, yang mendasari atau yang mentelar latar belakangi dari judul proyek saya itu adalah bagaimana pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat di Indonesia, khususnya di Kota Malang, yang dikenal dengan beragam destinasi wisata seperti museum, taman rekreasi, air terjun, dan lain-lain. Berdasarkan data dari proyek yang saya ambil, yaitu terdapat 59 tempat wisata di Kota Malang dengan harga tiket mulai 25.000 sampai 125.000. Menariknya, minat wisatawan dengan berbagai anggaran, namun banyak wisatawan menghadapi kesulitan dalam memilih destinasi yang sesuai dengan preferensi pribadi dan batasan anggaran mereka, terutama dengan meningkatnya jumlah opsi wisata yang tersedia juga. Nah, di sistem rekomendasi berbasis teknologi dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini dengan memanfaatkan data ulasan pengguna dengan total 89 ulasan dengan rating rata-rata 4,53 dan anggaran pengguna berkisar di antara 56.800 hingga kisaran 4 juta. Jadi sistem rekomendasi diharapkan dapat memberikan saran destinasi yang dipersonalisasi dengan pendekatan hybrid yang menghubungkan kolaboratif dengan algoritma SVD untuk memprediksi rating berdasarkan ulasan dan FCM clustering untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan preferensi dan anggaran untuk menawarkan potensi demi meningkatkan akurasi dan relevansi dalam rekomendasi. Nah, masalah yang ditentukan yaitu yang pertama saya mengidentifikasi di mana eh, bagaimana merancang sistem rekomendasi yang dapat menghasilkan rekomendasi wisata di Malang yang sesuai dengan preferensi pengguna berdasarkan rating, ulasan, dan batasan anggaran mereka. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan algoritma kolaboratif filtering menggunakan XVD dan FCM clustering untuk menghasilkan rekomendasi hybrid yang lebih akurat dan relevan. Yang ketiga, yaitu bagaimana cara mengevaluasi performa sistem rekomendasi hybrid dalam hal akurasi prediksi rating, misalnya dengan RMSE, MAE, dan Precision 5, dan kepatuhan terhadap anggaran pengguna, yaitu budget endurance rate. Dengan tujuannya yaitu yang pertama mengembangkan sistem rekomendasi paket wisata di Malang yang dapat memberikan rekomendasi destinasi sesuai dengan preferensi pengguna berdasarkan rating ulasan dan batasan anggaran mereka. Yang kedua yaitu mengintegrasikan algoritma kolaboratif filtering menggunakan SVD dan FCM clustering untuk menghasilkan rekomendasi hybrid yang lebih akurat dan relevan. Yang ketiga, mengevaluasi performa sistem rekomendasi hybrid menggunakan matriks akurasi prediksi seperti RMSE dengan nilai berikut, MAE dan Precision dengan nilai masing-masing dengan kepatuhan budget adherence rate-nya 100%. Nah, yang diharapkan manfaat penelitian ini dapat membantu wisatawan di Malang merencanakan perjalanan mereka dengan rekomendasi destinasi yang sesuai dengan preferensi dan anggaran. Misalnya tempat dengan harga range 25 sampai 120 seperti dalam rekomendasi. Yang kedua, menyumbang pada pengembangan metode hybrid dalam sistem rekomendasi dengan menggabungkan kolaboratif filtering dan FCM clustering. Yang ketiga, yaitu menyediakan evaluasi performa sistem dengan Silhouette Score dan Davis Boolean Index. Ini adalah matriks untuk si algoritma FCM clusteringnya sebagai referensi untuk penelitian serupa di masa depannya nanti. Nah, untuk bagian tinjauan pustaka, yang pertama saya akan bahas tentang sistem rekomendasi, di mana sistem rekomendasi ini memberikan saran personal berdasarkan data pengguna seperti preferensi dan anggaran untuk membantu memilih paket wisata seperti yang dikutip dari jurnal RICI atau yang diterbitkan di 2015. Dan yang kedua, diharapkan aplikasi di pariwisata meningkatkan pengalaman wisatawan dengan rekomendasi relevan berdasarkan lokasi, preferensi, dan anggaran sesuai dengan statement dari referensi Kaur et al. Di papernya tahun 2021. Lalu uh, mengenai hybrid recommender system, yaitu menggabungkan
collaborative filtering dan FCM untuk mengatasi masalah sparsity atau data jarang dan cold start untuk pengguna baru demi menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang algoritma dan rumus dari collaborative filtering di algoritma SVD-nya. Jadi SVD mendekomposisi metrik user per item dengan variabel R dengan ukuran M kali N, di mana M adalah jumlah pengguna dan N adalah jumlah itemnya. Jadi 3 matriks, yaitu U, lalu E, dan V pangkat T. Matriks ini digunakan untuk memprediksi rating yang hilang yang berguna untuk data sejarah seperti 89 ulasan untuk 59 tempat wisata di Malang. Prediksi rating untuk pengguna variabel U dan item I dihitung sebagai rumus berikut ini dengan deskripsi rumus sebagai berikut, di mana U adalah rata-rata rating keseluruhan, B U adalah bias pengguna dari variabel U, BI adalah bias item dari variabel I, dan QI adalah faktor laten untuk item variabel I, dan PU faktor laten untuk pengguna variabel U. Jadi tujuannya untuk meminimalkan kesalahan prediksi dengan optimasi fungsi objektif. Dimana dengan rumus berikut ini, yang kesimpulannya di mana variabel K adalah himpunan rating yang diketahui dan adalah parameter regularisasi. Ini yang kedua adalah penjelasan algoritma dengan rumus terhadap rumus FCM clustering, di mana FCM mengelompokkan pengguna ke dalam variabel C cluster, misalnya 3 cluster berdasarkan preferensi dan anggaran dengan memberikan derajat keanggotaan UIJ dengan antara 0 dan 1. Untuk setiap pengguna variabel I terhadap cluster J, ini memungkinkan fleksibilitas dalam menangani ketidakpastian preferensi pengguna. Untuk rumus berikut ini dideskripsikan bahwa N adalah jumlah pengguna, C adalah jumlah cluster, variabel U, IJ derajat keanggotaan pengguna variabel I pada cluster J. Untuk childnya U, I dan J adalah childnya, dan X dengan child I adalah data pengguna, misalnya rata-rata rating dan anggaran. Dan U dengan child J pada pusat cluster J, dan M adalah parameter fuzziness. Biasanya M lebih dari 1, jadi bisa diartikan M sama dengan 2. Nah, untuk pembaruannya, untuk rumus pada keanggotaannya sebagai berikut, dan pada pusat clusternya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah review dari penelitian sebelumnya. Jadi ini adalah 4 dari referensi jurnal yang saya pakai, yaitu dari yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Sandu dan teman-teman di tahun 2021, di mana kelebihannya diidentifikasikan sebagai pendekatan hybrid untuk meningkatkan personalisasi. Kekurangannya, dataset terbatas pada konteks tertentu. Yang kedua adalah dari Layout dan kawan-kawannya yang diterbitkan di tahun 2020, dengan kelebihannya analisis preferensi ini lebih mendalam dari paper lain, namun kekurangannya tidak fokus pada sistem rekomendasi otomatis. Lalu yang ketiga ada dari Pai dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2017. Kelebihannya yaitu dapat mengidentifikasi atribut penting paket dalam paket wisata. Dengan kekurangannya tidak menggunakan algoritma machine learning. Yang terakhir yaitu dari Ruiz Meza dan kawan-kawan yang diterbitkan di tahun 2022. Yang kelebihannya di paper ini, pendekatan algoritma fusi sangat relevan untuk preferensi yang kompleks. Namun kekurangannya memiliki kompleksitas komputasi yang tinggi. Nah, selanjutnya ini di bab MedPen atau metodologi penelitian, di mana ini adalah proses dari pelatihan dari awal perencanaan sampai eksekusi modelnya. Untuk yang pertama yaitu saya mengumpulkan data, di mana metode yang saya pakai adalah web scraping menggunakan instant scraper, yaitu adalah ekstensi yang ada di Chrome dengan kata kuncinya wisata di Malang.
dari Google Maps, yaitu source yang saya pakai untuk mengumpulkan ulasan dan informasi tempat wisata. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya mengumpulkan data sebanyak 89 ulasan untuk 3 tempat wisata. Contohnya untuk Alun Malang, Malang Lake Paradise, Kampung Warna-Warni Judipan, dan 59 tempat wisata total dengan rating 4,5 sampai 4,8 dengan anggaran 30 sampai 120. Lalu data yang hasil dari saya scraping tadi saya olah dengan proses yang pertama, yaitu adalah proses pembersihan, di mana tujuannya untuk menangani missing value, mengganti missing value-nya dengan nilai 0, lalu saya case folding, tokenisasi, normalisasi, dan menghapus angka, tanda baca, dan stop words. Lalu saya lakukan processing teks dengan stemming menggunakan kamus sastrawi karena mayoritas menggunakan bahasa Indonesia ya di ulasan tersebut, dan lemmatization dengan WordNet, dan analisis TF-IDF untuk ekstraksi fitur ulasan. Lalu yang ketiga, setelah saya olah datanya, saya lakukan implementasi sistem dengan hybrid tag commander, yaitu dengan algoritma yang saya pakai tentunya dengan kolaboratif dan FCM clustering. Jadi spesifik di FCM clustering saya bagi dengan 3 cluster berdasarkan preferensi dan anggarannya. Lalu bahasa yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan Python, dengan library yang saya gunakan yaitu dengan Skittler, Pandas, Nabi, Sastrawi, dan Stanza. Untuk visualisasinya saya menggunakan Matplotlib untuk Seaborn. Database-nya ini menggunakan MySQL, tapi ini untuk nantinya implementasi ke website gabungan dengan front dan back end-nya. Lalu evaluasi dan EDA untuk atau distribusi datanya. Untuk metrik teknisnya di sini saya menggunakan RMSA, MAE, Precision at 5, Silhouette Score, dan Davis Boolean Index untuk evaluasi model algoritmanya. Dan untuk EDA-nya saya menggunakan histogram rating, pie chart kategori, box plot per ulasan per kategori, dan scatter plot untuk korelasi rating dan ulasannya. Nah, di sini saya akan menjabarkan bagaimana proses saya mengambil data dengan menggunakan extension Instant Data Scraper. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi Instant Data Scraper ini menurut saya merupakan ekstensi atau tools yang menurut saya efektif untuk mengambil data dari situs di Google. Meskipun prosesnya tergolong manual, tidak seperti menggunakan library Python, cuman ini saya bisa melakukan monitoring dan komputasi dengan penuh ya. Jadi saya bisa mengontrol data yang ingin saya ambil. Nah, di sini adalah contoh gambaran di mana proses data ini diambil. Jadi ini ekstensi ini dengan otomatis langsung seperti dia screenshot ya. Jadi dia langsung men-scan apa konten yang ada di halaman yang saya buka. Jadi dia tidak secara otomatis memfilter data-data yang saya butuhkan. Jadi di sini dengan data yang ada di konten, jadi secara otomatis dia juga mengambil data yang tidak saya perlukan. Contohnya seperti link untuk source dari gambar yang saya cari. Di sini tempat wisata tentu ada gambar dan keterangan-keterangan lain yang tidak dibutuhkan. Di situ dalam proses preprocessing saya melakukan pembersihan data terlebih dahulu secara manual.
Jadi saya menghapus kolom yang tidak perlu. Seperti itu. Nah, contoh hasil dari saya mengolah data tersebut atau dengan pembersihan manualnya adalah di gambar sebelah kanan ini. Jadi saya pisahkan dengan fitur yang saya inginkan, yang menurut saya penting untuk saya ambil. Nah, di situ ada nama, terus ada ID, ada rating, lalu ada jumlah ulasan, ada kategori, dan ada HTM atau harga tiket masuknya. Nah, lalu data yang saya ambil tadi saya bagi menjadi 3 untuk memudahkan untuk klasifikasinya nanti. Jadi saya bagi menjadi 3 data. Yang pertama saya kelompokkan menjadi data tempat wisata, yang kedua adalah data ulasan pengguna, dan ketiga adalah data pengguna. Untuk bentuknya adalah berikut ini sesuai dengan warnanya. Untuk yang ungu atau data tempat wisata ini saya pisahkan kolomnya, jadi ada ID tempat, nama tempat, rating, jumlah ulasan, kategori, HTM. Lalu yang untuk usernya di sini ada user ID plus ID, review date, review, dan review likes. Untuk data penggunanya hanya ada 2 kolom, yaitu user ID dan nama user, di mana yang nantinya ini akan terintegrasi dengan data-data lain. Jadi ketiga data ini saling berhubungan. Nah, untuk langkah-langkah dari pre-processing datanya ini saya lakukan fokus ke pengolahan ulasannya. Jadi karena bentuknya teks, jadi proses-prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembersihan data dengan machine value, lalu saya case folding, jadi teksnya saya ubah menjadi huruf kecil semua, lalu tokenisasi, normalisasi dengan menghapus tanda baca dan stopword, stemming untuk mengubah kata dalam bentuk dasar menggunakan kamus sastrawi, lalu lemitisasi menggunakan warnet limitizer untuk mengubah data ke bentuk dasarnya. Lalu yang terakhir adalah saya analisis TF-IDF-nya untuk menghitung bobot data menggunakan TF-ID vectorizer. Ini datanya saya fokus. Mengapa saya fokuskan kepada ulasan? Karena nantinya ulasan ini sangat penting untuk mengarahkan targetnya dari metode dari model FCM-nya, jadi memudahkan saya untuk melakukan klasifikasi yang lebih personal. Seperti itu. Jadi sebelumnya seperti ini, data yang sebelum diolah dan sesudahnya adalah seperti ini. Jadi sudah terpisah dengan rapi. Nah, selanjutnya yaitu adalah visualisasi EDA atau Exploratory Data Analysis. Di sini saya bagi ke menjadi 4 kategori, di mana yang pertama yaitu visualisasi untuk mendistribusikan rating tempat wisata. Nah, di mana histogram menunjukkan bahwa mayoritas tempat wisata memiliki rating tinggi sekitar 4,5 hingga 4,6 rata-ratanya. Jadi ini bisa menunjukkan bahwa tempat-tempat wisata yang dari dataset yang saya pakai umumnya memiliki penilaian yang sangat positif. Lalu proporsi kategori tempat wisata untuk kategori yang kedua yaitu pie chart. Saya menggunakan pie chart. Di sini menunjukkan bahwa hasilnya kategori city park mendominasi di dataset ini dengan 48,3% dari tempat wisata yang ada dalam kategori pada data saya. Diikuti oleh tourist attraction dan recreation center yang masing-masing menyumbang 25,8% dari total dataset. Nah, yang ketiga adalah distribusi jumlah ulasan berdasarkan kategori, di mana grafik Blogspot menunjukkan perbedaan distribusi jumlah ulasan berdasarkan kategori tempat wisata, di mana kategori recreation center memiliki penyebaran jumlah ulasan yang lebih luas, sedangkan city park memiliki lebih sedikit variasi jumlah ulasannya. Nah, jadi ada ketimpangan di sini, di mana city park mendominasi di proporsi dalam kategori tempat wisata, namun untuk ulasannya recreation center ini lebih mendominasi untuk di bidang ulasan.
Lalu yang terakhir adalah korelasi antara rating dan jumlah ulasan, di mana scatterplot menunjukkan korelasi antara rating dan jumlah ulasan. Dari Lex ulasannya terlihat bahwa tempat dengan rating yang lebih tinggi cenderung memiliki jumlah ulasan yang lebih sedikit, dengan data tersebar antara rating 4,5 hingga 4,6. Jadi mungkin ya menurut asumsi saya, eh, tempat yang bagus ini orang-orang cenderung memberikan rating tanpa ulasan. Jadi eh, user di sini dari data yang saya ambil cenderung memberikan ulasan untuk tempat yang menurut mereka tidak memberikan kepuasan atau memiliki stigma yang buruk. Jadi tempat yang buruk mereka cenderung memberikan ulasan, dan tempat yang baik mereka cukup memberikan ratings. Itu. Nah, di sini sudah masuk ke dalam pembahasan model dan algoritma atau algoritmanya. Nah, untuk model rekomendasinya di sini untuk SVD, di mana SVD ini digunakan untuk memprediksi rating pada matrix user item menggunakan Gaussian similarity untuk mencari kemiripan antar pengguna atau tempat. Untuk FCM-nya digunakan untuk mengcluster dengan pembagian 3 cluster berdasarkan rata-rata rating dengan anggaran pengguna. Ini anggaran pengguna ini untuk anggaran testing ya. Saya coba untuk memasukkan anggaran mereka dengan 500 sampai 5 juta. Dengan fusiness-nya M sama dengan 2. Untuk hybrid approach-nya mengintegrasikan prediksi SVD dengan cluster FCM untuk uh, rekomendasi personal sesuai anggaran dengan toleransinya 30%. Nah, untuk fiturnya matrix user item untuk SVD yaitu 66 pengguna kali 59 tempat wisata. Untuk fitur FCM rata-rata rating pengguna dan anggaran dinormalisasi dengan standar scalar. Nah, di sini uh, untuk speed data saya bagi menjadi 80 banding 8 banding 2, yaitu 80 training dan 20 persen testing untuk SVD-nya. Untuk FCM saya menggunakan seluruh data pengguna untuk klasterisasi. Dan terusnya dengan surprise untuk SVD, Skyfusi untuk FCM, dan library yang lain yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini untuk dokumentasi kode yang saya pakai untuk pre-processing datanya. Saya gunakan ini dengan metode merge, atau saya gabungkan datasetnya dengan ulasan clean, yaitu ulasan yang sudah saya pre-processing dengan daftar tempat dan user berdasarkan user ID dan place ID sebagai titik porosnya. Lalu yang kedua yaitu pembersihan data dengan menghapus duplikat pengguna, mengonversi harga tiket HTM yang awalnya formatnya masih ada desimal ya, saya ubah ke numerik. Jadi lebih gampang untuk mengakumulasi, lalu menghitung rata-rata rating untuk duplikat ulasan, dan mengganti review Lex 0 dengan variabel none. Dan yang terakhir yaitu membuat matrix user item untuk SVD dan menormalisasi fitur yaitu rating anggaran untuk FCM. Yang kedua, proses training, di mana si SVD ini akan melatih model dengan ukuran 80% data train ya, data latihnya dengan skala ratingnya 1 sampai 5. Nah, untuk menghasilkan prediksi rating untuk 20% test set. Lalu untuk FCM-nya menormalisasi fitur dengan rata-rata rating dan anggaran dengan standar scalar, lalu mengelompokkan pengguna ke dalam 3 cluster menggunakan FCM fusiness dengan variabel M sama dengan 2. Lalu di hybrid, jadi diintegrasikan SPD dengan FCM dan memfilter tempat wisata dalam anggaran pengguna dengan toleransi 30% di sini. Jadi reader sama dengan reader, rating scalar ini adalah 1 sampai 5. Ini adalah rating rata-rata kan rating 1, bintang 1 sampai bintang 5. Seperti itu maksudnya.
Lalu datasetnya ini di merge dengan porosnya yaitu menggunakan user ID plus ID dan rating. Untuk transit dan test set datanya adalah 0,2 atau 80% banding 20%. Lalu yang ketiga yaitu saya lakukan normalisasi dari cluster, di mana SVD menggunakan 89 belasan dengan jumlah train setnya 71 dan test setnya 18 untuk 66 pengguna dan 59 tempat. Untuk FCM-nya menggunakan 66 pengguna dengan fitur rating dan anggaran mereka. Nah, hasil dari implementasi model tadi dihasilkan seperti ini. Ini adalah contoh input saya tes menggunakan sampel untuk contoh rekomendasi untuk user 1 saya masukkan budget contoh dengan menggunakan nominal 2 juta. Nah, di sini dari toleransi dan testing menggunakan hitungan tadi dapat dihasilkan seperti berikut ini. Nah, untuk hasil dari collaborative filtering recommendation, di sini hasilnya untuk top 5 tempat yang direkomendasikan yaitu yang pertama ada Malang Night Paradise, lalu ada Museum Angkut, yang ketiga ada Hawaii Water Park, yang keempat ada Flora Wisata Central de la Ponte, yang lima ada Selecta Recreation Park. Untuk fungsi FCM rekomendasinya dia merekomendasikan Malang Night Paradise. Nah, untuk user 5 di sini hasil dari kolaboratifnya yaitu yang pertama adalah Museum Angkut, yang kedua adalah Hawaii Water Park, yang ketiga adalah Flora Wisata, yang keempat adalah Selecta, dan 5 adalah Coban Rondo Waterfall. Dengan fungsi FCM-nya hasilnya adalah Malang Night Paradise. Nah, di sini uniknya ketiga user ini yang saya jadikan bahan testing ini hasilnya untuk FCM-nya sama-sama mengeluarkan Malang Night Paradise untuk rekomendasinya. Namun untuk kolaboratifnya mereka memiliki hasil yang berbeda ya. Nah, untuk evaluasi modelnya yang pertama untuk FCM clusteringnya ada dinilai 0,5 untuk Sigal skornya dan 0,6 untuk Davis Bowling Index. Dan untuk evaluasi kolaboratif filternya di sini RMS dan MA-nya masih belum teridentifikasi, namun untuk precision recall dan advance score-nya ada dinilai 1 ya, berarti untuk kekurangannya dia ada di evaluasi untuk RMSC dan MA-nya. Nah, ini untuk statistik proses dari proyek saya, yaitu yang sudah clear ya. Yang pertama adalah scraping data, preprocessing, labeling, modeling, dan evaluasi. Nah, untuk aktivitas ongoingnya yang akan saya lakukan di step nantinya adalah rancang bangun berbentuk website untuk desain antarmuka agar bisa dilakukan testing menjadi user friendly. Lalu setelah itu akan dilakukan dokumentasi berbentuk proposal atau skripsi yang nantinya diharapkan bisa menjadi bahan sidang saya untuk proyek ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari hasil dari proyek akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.